Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Safa, yuhu. Oke, jadi ini adalah part 2. Bagi teman-teman yang belum menonton part 1, silahkan dicek. Nanti akan aku taruh di video ini kah, atau di sini. Pokoknya ntar akan aku taruh linknya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe ke YouTube Ronald. Nanti akan aku taruh di description box. Beliau ini membicarakan tentang kehidupan beliau selama sekolah bahasa dan juga perkuliahan di Jepang. Jadi kalian langsung cek aja. Dan juga semua informasi tentang beasiswa Max itu ada di YouTube beliau. Jadi kalian cek aja. Oke? Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung ke part 2. Tapi emang kalau boleh tahu nih, rata-rata biaya hidup mahasiswa Jepang yang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang tuh berapa per bulannya? Oke. Biaya hidup itu sama kos-kosan nggak? Iya. Oh, sama kos-kosan juga. Jadi sebenarnya kalau rata-rata itu, kalau kosan sama uang makan tergantung sama lokasi. Nah, tapi yang paling mahal itu pengeluaran di Tokyo sama Osaka. Nah, tapi kalau untuk dirata-ratain seluruh Jepang, kayak per bulan itu habis 80.000 yen. 80.000 yen itu, bentar aku cek kursnya dulu deh. Bentar, ini kurs yen berapa? Ya, hampir 11 juta. Oh, 11 juta per bulan? Iya, 11 juta per bulan, 11 juta rupiah. Ya, gede sih. Nah, Wow. cuma kalau dari aku sendiri, yang pengalaman aku kayak udah berapa bulan aku? Udah 3 bulan. Udah 3 bulan itu aku kebetulan asramanya itu cuman asrama aku dibilang murah, kayak terbilang murah. 20.500 yen itu per bulan. Nah, biasanya kos-kosan di Jepang itu 40.000, 50.000 gitu. Ya, semahal itu. Mahal banget. Iya, semahal itu. Terus mahal banget. Semua mahal di sini. Terus aku kan asrama 20.500. Terus aku makan buat makan sehari-hari, jalan-jalan segala macam tuh habis 35.000 yen. Jadi kayak total 55.000 yen doang aku per bulan. Gitu. Ya. Tapi Oke. uang beasiswanya banyak juga sih. Itu kan aku habis 55.000 yen per bulan. Aku per bulannya dapat 120.000 yen. Jadi Itu nggak masih masalah. setengahnya sisa? Iya, setengah sisa. Sisa. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan di Jepang itu, ini nggak, kayak kita kan mahasiswa Indonesia sering banget tiba-tiba disuruh beli buku, beli apa gitu, ya kan? Nah, kalau di Jepang itu apakah beasiswanya itu udah include sama kayak buku-bukuan itulah, pokoknya peralatan kuliah atau gimana? Ya, jadi 120.000 tuh tok ke tangan aku. Itu kalau emang disuruh beli buku ya pakai duit itu gitu. Gitu. Ya, buku di sini mahal banget, buset dah. Kayak satu buku itu kayak 300.000, 400.000, buset. Itu 300.000 rupiah atau yen? Rupiah. Oh, Rupiah. terus untuk, berarti kalau misalkan dapat uang beasiswanya itu di awal bulan atau di akhir bulan? Jadi beasiswanya itu rata-rata di akhir bulan. Jadi kayak si beasiswanya si pemerintahan Kementerian Pendidikan Jepang ini udah netepin tanggal. Jadi misalkan nih bulan Desember. Ini bulan Desember udah ada tanggalnya nih, beasiswanya keluar kapan. Nanti Januari itu tanggal berapa keluarnya, itu kayak udah terjadwal gitu. Gak pernah telat, gak pernah lebih cepat uang keluarnya. Oh, oke. Pasti tanggal segitu gitu. Tapi sejauh ini kuliah di Jepang, udah kalau bahasa di Jepang nih, udah 4 bulan ini, ada culture shock nggak?
Culture shock ya. Jadi sebenarnya di sini culture shock banget sih enggak ya, cuma aku bisa bilang ini unik gitu. Kalau dibandingin sama di Indonesia ya. Kalau dibanding sama Indonesia tuh kayak di sini nggak ada Gojek, nggak ada Grab gitu. Jadi kayak apapun yang misalkan masih deket kayak 1 kilo atau 2 kilo ya jalan kaki gitu. Nah, Hmm. terus kalau udah jauh ya mau gak mau harus naik bis atau kereta. Nah, kerennya di sini adalah bis sama keretanya tuh benar-benar sesuai apa yang ada di Google Maps. Jadi kayak waktunya 9.34 datang, sudah 9.34 datang gitu. Dan Hmm. dia nggak bakal lebih cepat, nggak bakal lebih lama. Jadi kayak harus pas gitu. Nah, Oke. terus di sini semua full kanji. Nggak ada bahasa Inggris samsek. Kayak aku pertama kali datang, hah? Nama toko pakai kanji, nama makanan pakai kanji, ini bahan-bahannya dari apa juga pakai kanji gitu. Kayak Ya baik sih. sebenarnya Jepang tuh kalau dari orang-orangnya sangat friendly sama gaijin. Gaijin tuh maksudnya foreigner kan. Nah, cuma ya gitu. Bahasa Inggrisnya dikit banget. Ya, untung waktu pertama kali datang banget ke sini kayak dibimbing sama senpai sih, kayak sama kakak kelas yang udah berpengalaman, yang udah berapa tahun di sini gitu. Jadi kayak cukup terbantu lah pas gitu. Wow. Iya. Terus sebenarnya kalau dari teman-temannya kan aku tuh teman-temannya masih apa ya? Masih yang dari luar negeri, kayak teman Jepang yang asli Jepang tuh belum ada, karena kan ya mereka ya budayanya ya banyak beda-bedanya juga sih ya, paling gitu sih. Tapi kalau yang temen Jepang masih sedikit itu faktor sekolah bahasa juga nggak sih? Iya, faktor sekolah Iya. bahasa. Ya, oh, oke. Cuma sebenarnya orang Jepang itu bener-bener ramah banget sama orang luar gitu. Cuma kalau untuk bikin temen, apa sih bacanya? Nyari temen tuh agak susah, karena rata-rata orang Jepang tuh nggak mau mulai duluan. Kayak kita harus dulu yang mulai duluan. Gitu. Berarti harus disamperin. Kitanya mau nggak mau ya. Betul. Iya. Nah, kalau kitanya udah ngajak ngobrol duluan, mereka asik gitu. Orang Jepang gitu. Tapi apakah ada ininya? Karena kayak di beberapa negara tuh kayak misalkan kalau misalkan kita nggak manggil hey atau gimana, itu dianggap nggak sopan. Apakah di Jepang juga kayak gitu? Ada etikanya gitu kalau misalkan mau berkenalan? Ada. Jadi kalau di Jepang itu kalau lagi ngobrol itu nggak boleh apalagi kalau baru deket gitu kan, kayak baru kenal, nggak boleh pakai kata kamu gitu. Kamu hobinya apa gitu. Jadi harus nyebut namanya. Kayak misalkan siapa sih namanya, Yamato-san gitu, atau siapa gitu. Harus pakai formal gitu. Nggak boleh pakai, kalau kamu dalam bahasa Jepang tuh anata kan. Nah, itu anata tuh sangat kedengeran aneh banget di telinga orang Jepang gitu. Apalagi yang baru kenal gitu. Oh, jadi etikanya nggak boleh nggak boleh pakai kata ganti Iya, orang. harus nyebut nama orangnya. Kalau misalkan untuk nanya nama, permasalahannya kan kita kadang suka nggak tahu nih nanyanya. Kita kan kalau misalkan, nama kamu siapa? Kalau di Jepang, ini gimana dong? Gimana ya? Kalau nanya sebenarnya kalau momen-momen gitu kayak apa sih? Bentar, aku jadi bingung juga. Oke. Jadi kayak biasanya tuh dua orang baru ketemu kan. Nah, kalau misalkan mau kenalan, jadi kayak salah satunya dulu tuh kayak mulai duluan gitu, kayak konnichiwa, hajime maste.
terus dia nyebutin nama kan. Nah, nanti yang satunya lagi otomatis dia nyebut nama sih biasanya gitu. Oh, jadi kayak, halo aku Safa. Oh iya, aku Hmm, juga aku Ronald gitu ya? iya gitu. Oh, otomatis. Otomatis gitu. Paling kalau ini atau enggak nyebut onamaewa gitu. Onamaewa itu artinya nama kamu gitu. Oh, tapi dalam bentuk yang lebih Iya, polite. iya lebih polite gitu. Oh, oke. Gitu. Menarik sekali, menarik. Terus sekarang udah terbiasa tuh jalan kaki jauh-jauh kemana-mana. Iya udah terbiasa lah. Udah gak ada Gojek. Iya. Oh ya, terus kalau dari musim di sini karena ya kita kan iklim tropis ya, cuman 2 musim gitu kan. Kayak ngerasa banget pas datang pertama kali pakai panas banget. Terus pas kesini kayak dingin banget kayak ya begitulah negara 4 musim gitu. Oh, ternyata kayak dinginnya tuh bener-bener sedingin ini kayak masukin tangan ke kulkas gitu. Emang sekarang lagi musim apa? Udah masuk musim dingin. Wow. Iya. Kayak kemarin lagi salju turun kan. Itu berapa derajat? No. Wow. Pas malam -2. Untung ada heater di sini. Wow. Ih, gak kebayang banget sumpah. Iya. Aku waktu kuliah di Malang, kan di Hmm. Malang juga jadi Dingin tuh ada berarti. yang namanya iya dingin banget dan emang terkenal gitu namanya musim maba. Dan musim maba Oh, itu musim setiap apa? maba baru datang itu emang penerimaan mahasiswa baru, di musim maba itu pasti istilahnya musim lebih dingin daripada cuaca di bulan-bulan sebelumnya dan berikutnya gitu. Oh. Makanya dinamain musim maba dan itu kotanya waktu aku datang itu nyampe 16 sampai 18 derajat Wah, dan dingin gak sih? di Bandung itu 6 atau 8 derajat gitu. Itu aja aku udah kedinginan gimana dong sampai -2 derajat. Parah sih di sini dinginnya. Kacau. Iya. Tapi udah mulai terbiasa sama dingin ya? Sebelumnya ini kan kayak baru peralihan gitulah dari musim gugur sama musim dingin. Kayak musim gugur tuh pertama kalinya aku kayak ngerasa ngegigil banget kan. Tapi kayak ternyata dibandingin sama musim dingin tuh dinginnya sebelum seberapa gitu. Jadi sekarang lagi terbiasakan untuk musim dingin sih kayak ya udahlah harus menerima tapi udah agak terbiasa sih. Tapi sejauh ini pas kamu apa namanya? Apalagi kan kita muslim ya. Apakah susah nyari makanan atau minumannya? Oke. Betul juga ya. Aku lupa tadi yang culture shock sini. Jadi semua hampir aku bisa bilang berapa persen ya? 70 sampai 80% semua olahan makanan di sini pasti dimasukin babi. Mohon maaf. Jadi kayak walaupun dia ayam katsu atau cuman sebatas takoyaki, okonomiyaki gitu kan yang dari squid gitu, ada babinya juga gitu. Terus cara kamu mengakali makan kamu sehari-hari gimana dong? Nah, jadi sebenarnya aku lihat apa sih ingredientnya ya. Itu kalau nggak ada babinya atau misalkan alkoholnya, aku beli. Nah, cuman kalau misalkan emang aku kan kalau lagi malas kan mainnya beli yang instan aja lah ya. Nah, tapi kalau udah bosen juga, aku biasanya masak sendiri. Nah, jadi kayak aku nyari-nyari bahan di supermarket kayak bener-bener ayam doang atau misalkan daging sapi doang gitu kayak ya udah aku beli terus aku olah sendiri gitu. Ya bosen sih sebenarnya jujur. Iya sih, karena susah Soalnya banget. iya susah banget kayak yang aku pengen makan itu yang bikin aku ngiler banget ada babinya gitu susah.
Godaan ya, tapi pahalanya Godaan. besar banget sih kalau bisa nahan. Iya. Cuman sejauh ini pernah nggak ketemu restoran halal di kotamu? Restoran halal, literally halal sebenarnya belum pernah nemu sih sebenarnya. Oh, belum pernah. Jadi belum pernah Iya. ada yang tulisan restoran Iya, halal. jarang banget. Paling yang pakai kata itu tuh kayak restoran Indonesia doang deh. Restoran Indonesia di sini mahal loh, nggak ngerti Berapa? lagi. Berapa kira-kira? Itu ada di kota kan, kayak kamu sekali makan itu bisa di atas 1.000 yen, atau kalau di converse tuh 150.000 rupiah sekali makan. Sekali satu porsi makanan. Satu porsi makanan, nggak makan banyak, kayak satu porsi makanan doang. Wow, kita pikir nasi Padang ini 20.000 udah mahal ya, ternyata di sana 20.000. Ya mahal banget, semua mahal di sini, buset. Iya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi kalau sejauh ini ngomongin tentang ini juga kepercayaan, apakah di sana cukup gampang gitu ditemuin masjid, atau ketika kamu dengar-dengar cerita gitu orang-orang Muslim di sana yang kuliah di Jepang gitu emang bisa gitu apa ya, kayak di tengah-tengah pelajaran mereka sholat, atau pas lagi ada waktu senggang mereka bisa sholat gitu di universitas atau di masjid-masjid terdekat. Jadi masjid di sini jarang banget. Jadi kayak seluas kota Osaka ini cuman 2 atau 3 masjid doang gitu. 2 sama 3 masjid doang. Kalau di Indonesia kan kayak berapa kilo atau beberapa meter masjid. Kayak ini cuman 3 masjid doang. Kayak dari tempat aku ke masjid terdekat itu 3 kilo 4 atau 4 kilo gitu, harus ke sana dulu gitu pakai kereta. Itu biasanya kalau mau buat sholat Jumat sih. Cuma karena di sini tuh sholat Jumat kan waktunya pas zuhur kan. Nah itu kayak nggak keburu gitu. Jadi kayak kita gantinya jadi pas istirahat makan siang ya sholat zuhur gitu sih. Nah terus sebenarnya kalau di universitasnya sendiri di Osaka University, alhamdulillahnya banget ada musola khusus buat orang-orang Islam. Jadi kayak bersyukur sih gitu. Berarti cukup toleran lah ya untuk Toleran kok. Oke. Wow, Gitu. senang mendengarnya. Tapi kalau Gimana? untuk kasus rasial gitu rendah kan ya di Jepang? Rendah. Rendah banget. Karena agama Jepang sendiri itu gimana ya? Kepercayaan dewa ya? Kepercayaan apa sih? Apa sih namanya kalau sebutannya banyak Tuhan itu? Pokoknya Tuhan mereka banyak kayak matahari atau apa gitu. Nah, tapi sebenarnya mereka tuh kayak misalkan ini kan bentar lagi kan Natalan ya, Christmas kan. Nah, mereka tuh ikut ngerayain juga gitu. Padahal bukan Kristiani kan. Terus kalau misalkan ada hari raya Buddha, mereka juga ikut gitu. Jadi kayak menurut aku nggak ada rasis-rasisnya sih di sini gitu. Berarti aman lah ya. Aman ya. Untuk masalah itunya. Oke. Kayaknya udah deh, segitu aja deh kayaknya. Oke. Aku udah ngobrol lagi. Aku juga baru ngomong apa sih, cerita banyak lagi gitu sih, karena sebelumnya tuh kayak aku pusing banget belajar mulu. Iya, apalagi online. Tapi kalau sekarang apakah sekolah bahasanya online apa offline? Offline. Jadi aku jalan ke sekolah. Oh, oke. Gitu. Oke, jadi video hari ini segitu aja. Makasih banyak teman-teman yang udah menonton part 2, terutama untuk yang sudah menonton dari part 1 dan part 2. Terima kasih banyak banget. Terima kasih. Aku sangat berterima kasih. Dan makasih banyak banget buat Ronald udah meluangkan waktunya untuk
hadir bersama aku di YouTube aku untuk membicarakan tentang beasiswa Max dan juga kehidupan sekolah bahasa di Jepang. Dan ya, makasih ya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.